Menurut kamu, mengapa sebuah impian masih sering diremehkan dan ditertawakan? Kita hari ini adalah buah dari program yang berada di dalam pikiran bawah sadar yang selama ini berkembang di pikiran kita. Jadi, apakah bisa dilakukan program ulang agar menjadi program baru yang lebih positif bagi kita? Dan jawabannya, bisa. Kecenderungan untuk mengejek impian seseorang, karena masih banyak yang menganggap impian adalah sebentuk keinginan yang tidak mungkin. Mereka terlanjur memiliki keyakinan bahwa yang pantas memiliki impian itu mereka yang sukses secara finansial. Impian berkaitan dengan banyak hal, baik hal yang bersifat duniawi, keinginan lebih terampil, lebih pandai, lebih baik secara sosial, atau lebih baik dalam hal spiritual. Ketika kita memiliki impian, berpenghasilan 100 juta per bulan, banyak orang yang akan meremehkan mimpi kita. Sedangkan mereka sendiri tidak melakukan apa-apa dalam kesehariannya. Atau, kamu akan ditertawai oleh teman kamu ketika ingin mampu berbicara lebih dari 3 bahasa. Padahal kenyataannya, kemampuan bahasa Inggris kamu saja masih kacau balau. Menurut kamu, mengapa sebuah impian masih sering diremehkan dan ditertawakan? Kecenderungan untuk mengejek impian seseorang, karena masih banyak yang menganggap impian adalah sebentuk keinginan yang tidak mungkin. Mereka terlanjur memiliki keyakinan bahwa yang pantas memiliki impian itu mereka yang sukses secara finansial. Jika kamu yang belum merdeka secara finansial, yang harus kamu lakukan adalah mulai membangun dan perkuat sebuah impian. Karena impian diperuntukkan bagi kamu yang menyadari bahwa kamu bisa lebih sejahtera, lebih hebat, serta lebih bahagia. Secara singkat, kita akan mengenalkan istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah sesuatu yang berhubungan dengan logika dan penalaran, kehendak, dan mengenai realitas. Pikiran sadar hanya akan menyadari tentang tugas, serta konsep saat ini dan sekarang, dan tidak dapat meramalkan masa depan. Pikiran bawah sadar merupakan pikiran yang berhubungan dengan energi, penciptaan, dan merupakan pikiran kreatif yang melaksanakan apa yang direncanakan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar juga dikenal sebagai pikiran subjektif. Karena secara subjektif, sekedar merespon apa yang disampaikan tanpa membantah atau membuat pilihan. Ketika kamu melihat sesuatu, kamu akan berpikir dengan pikiran sadar. Kemudian dari pikiran tersebut, akan meresap dalam pikiran bawah sadar, dan terciptalah suatu pemikiran menurut sifat pikiran kamu. Karena di awal sudah dijelaskan, jika pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan pikiran kreatif. Maka, ketika kamu memikirkan suatu hal yang baik, tindakan yang kamu lakukan juga akan menjadi baik. Begitu pula jika itu sebaliknya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk hal yang baik maupun hal yang jahat. Kamu perlu ingat bahwa ketika pikiran bawah sadar tersebut menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar sangat sensitif terhadap ide, pikiran, dan gagasan. Seperti halnya komputer, yang bekerja sesuai program yang terinstal di memorinya. Kurang lebih,
hal tersebut sama dengan kita. Sebab kita hidup dan bergerak berdasarkan program yang ada di pikiran bawah sadar kita. Kita hari ini adalah buah dari program yang berada di dalam pikiran bawah sadar yang selama ini berkembang di pikiran kita. Jadi, apakah bisa dilakukan program ulang agar menjadi program baru yang lebih positif bagi kita? Dan jawabannya, bisa. Apakah kamu pernah mendengar istilah mind programming? Melalui mind programming, kamu dapat memprogram ulang pikiran sehingga kamu bisa mewujudkan keinginan dalam hidup. Meskipun mind programming sendiri memerlukan proses dan waktu yang berbeda-beda. Mengapa mind programming satu orang dengan yang lain, waktu dan prosesnya berbeda? Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang tertanam kuat dan cenderung lama untuk dihilangkan. Dalam mind programming, kita membicarakan tentang program-program positif untuk memberdayakan hidup. Contohnya, melepaskan fobia atau trauma, sehingga dapat meluruskan persepsi tentang hal-hal yang bersifat netral. Mengembalikan semangat hidup seseorang. Menghilangkan sikap malas, boros, dan yang lainnya. Sebenarnya tugas kita adalah mengisi pikiran bawah sadar dengan hal-hal yang sifatnya memberdayakan. Dalam melakukan mind programming, biasanya dengan afirmasi atau menginstal sugesti positif yang berupa kalimat-kalimat yang kamu inginkan terjadi. Silahkan kamu tonton video-video afirmasi yang ada di channel Kata Manja. Silahkan maknai kata demi kata, kalimat demi kalimatnya. Karena dengan demikian, secara tanpa sadar, pikiran alam bawah sadar kamu akan segera mulai merekam dan bekerja. Silahkan kamu tonton video-video afirmasi yang ada di channel Kata Manja. Silahkan maknai kata demi kata, kalimat demi kalimatnya. Karena dengan demikian, secara tanpa sadar, pikiran alam bawah sadar kamu akan segera mulai merekam dan bekerja. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang mind programming, Kata Manja akan membuat video khusus untuk membahasnya secara lebih detail. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe.